Suluk Linglung Kanjeng Sunan Kalijaga. Ilmu tasawuf merupakan upaya rohani dalam mencari jalan untuk menjalani kehidupan di dunia agar bisa selaras, sesuai dan serasi dengan tujuan dan fungsi hidup yang sudah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta. Salah satu penyebar ilmu tasawuf di Nusantara yakni Sunan Kalijaga, yang merupakan salah satu dari Wali Songo. Selain menyebarkan ajaran agama Islam dengan kesenian, dia juga menyebarkan ajaran tasawuf melalui karya sastra. Karya sastra Sunan Kalijaga tidak dapat lepas dari wacana Islam khas para sufi. Wacana sufi di tangan Sunan Kalijaga yaitu memadukan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan kebudayaan masyarakat. Salah satu ajaran sufi karya Sunan Kalijaga yang memuat nilai-nilai ajaran tasawuf yakni Suluk Linglung. Apa sebenarnya yang dimaksud Suluk Linglung? Secara bahasa dapat diartikan, suluk berarti mistis atau jalan menuju kesempurnaan batin. Dalam terminologi Al-Quran, suluk sama halnya dengan fasluki yang penjelasannya terdapat dalam surah An-Nahl 69. Fasluki subula rabiki zululan, yang berarti tempuhlah jalan menuju Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dalam sastra Jawa suluk berarti ajaran, falsafah untuk mencari hubungan dan persatuan manusia dengan Tuhan. Sedangkan linglung dalam khazanah Jawa berarti bingung. Makna dari bingung adalah sesuatu yang tidak memiliki kepastian. Sebagaimana Sunan Kalijaga mengalami dua ruang yang berbeda, yakni sebagai anak seorang bangsawan dan menjadi perampok. Dapat diketahui, Suluk Linglung merupakan ajaran makrifat dan perjalanan spiritual Kanjeng Sunan Kalijaga yang paling tinggi dan menemukan makna hakikat kehidupan. Ajaran makrifat Sunan Kalijaga ini berdasarkan kitab Duriyat, yang kemudian digubah oleh Imam Anom menjadi Suluk Linglung. Dalam Suluk Linglung ini, diterangkan secara detail mengenai perjalanan Sunan Kalijaga dalam mencari iman yang hakiki, ketika dia berandal Lokajaya, kemudian bertemu dengan Sunan Bonang, dan akhirnya berguru dengan guru sejati, yaitu Nabi Khidir. Selama fase menempuh dan bertemu dengan para gurunya, Sunan Kalijaga mengalami beberapa fase hidup yang luar biasa. Dalam Suluk Linglung dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu fase pertama ialah kebingungan atau linglung. Fase ini terjadi ketika Sunan Kalijaga berusaha memperoleh petunjuk mengenai apa sebenarnya hakikat dalam hidup manusia. Dalam kebulatan tekad dan usahanya Sunan Kalijaga menahan segala nafsu diri agar dapat menuju penyerahan diri kepada Allah. Namun, Sunan Kalijaga merasa usahanya tidak mendapatkan apa yang ia cari, ia merasa usahanya sia-sia. Perjalanan Sunan Kalijaga ini terlihat dalam Suluk Linglung Pupuh 1 pada bait ketiga. Linglang linglung sinambi angabdi, saking datan amawi sabala, KBK dene nepsune, marmannya datan kerup, denya amri wakasi urip, dadian nafsu ingobat, kabanjur, kalantur. Eca dahar lawan nedra, saking tias awon perang lan nepsu neki, sumende kersaning hiang. Artinya, linglang linglung, hati bimbang pikiran bingung, masih tetap mengabdi, walaupun tanpa ada yang membantu, selalu tergoda oleh nafsu, karena tidak mampu mengatasinya. Berbagai usaha telah ditempuh agar akhir hidup nanti mampu mengatasi dan mengobati nafsu. Jangan sampai terlanjur terjadi puas makan dan tidur, sebab hati akan kalah perang dengan nafsu, hanya Allah tempat berserah diri. Perjalanan yang ditempuh Sunan Kalijaga dalam mencari hakikat hidup selalu dipenuhi kegundahan, mengalami gejolak batin, dan nafsu-nafsu yang sulit ia kendalikan membuatnya semakin linglung. Dalam proses perjalanan, Sunan Kalijaga dipertemukan dengan Sunan Bonang yang memberinya semangat. Sunan Kalijaga sangat bahagia karena mendapatkan guru Sunan Bonang yang bisa dijadikan sandaran dalam segala kondisi kebingungannya. Pada Pupuh 1 bait ke-7 dalam Suluk Linglung dikatakan, Linglang linglung tan oli, anenagi ngejek, tampo potang, kang tinagi menang bae, panyatan ora nyambung,
Kang Anagi Awirawiri, Tan Ana Bedanira, Syekh Melaya Iku, Wit Paurita Atapa, Mering Jang Sunan Bonang Kinen Tengga Kangcis, Tan Kenya Yen Kesana. Artinya, Linglang Linglung meminta upah tiada hasil, menagih tak henti-hentinya tanpa piutang, yang ditagih diam saja, sebab kenyataannya tiada hutang, yang menagih datang lalu pergi. Semua itu tiada beda dengan Syekh Melaya sendiri. Saat ia mulai berguru dan bertapa, kepada Kanjeng Sunan Bonang diperintahkan menunggui tongkat dan dilarang meninggalkan tempat. Dalam ajaran suluk linglung dapat dimaknakan dalam bertasawuf seorang yang ingin menyempurnakan dirinya harus melalui beberapa tahapan dalam perjalanan spiritualnya. Dalam kitab suluk linglung juga dijelaskan tentang pentingnya penekanan menjalankan syariat Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu menjalankan rukun Islam. Syariat ini menjalin hubungan kehambaan dengan Tuhan. Setelah syariat Islam dijalankan secara sempurna dan istiqomah, kemudian Sunan Kalijaga mengajarkan pentingnya kesadaran diri dengan cara tirakat dan perenungan diri. Pentingnya bertapa atau menahan nafsu juga diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Bertapa ini terbagi dalam beberapa fase, yaitu fase pertama, bertapa badan, yakni berbicara sopan santun. Cara mengimplementasikannya adalah dengan selalu mengerjakan kebaikan. Fase kedua, bertapa hati yakni sabar. Cara mengimplementasikannya adalah bersih dari prasangka buruk. Fase ketiga, bertapa nafsu yakni ikhlas. Cara mengimplementasikannya adalah menjalani cobaan dan mudah memaafkan. Fase keempat, bertapa ruh yakni berkata jujur. Cara mengimplementasikannya adalah dengan selalu mengatakan apapun keadaan yang terjadi dengan sesuai fakta. Fase kelima, bertapa rasa yakni berlaku utama, sedangkan cara mengimplementasikannya adalah diam dan taubat. Fase keenam, bertapa nur yakni berlaku suci, untuk cara mengimplementasikannya adalah berhati ikhlas. Fase ketujuh, bertapa hayu yakni senantiasa waspada. Cara mengimplementasikannya selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase terakhir, bertapa mata yakni mengurangi tidur, sedangkan cara mengimplementasikannya tidak berharap dan iri terhadap miliki orang lain. Hal ini berkaitan dengan martabat 7, yakni tapa tentang 7 anggota badan. Laku spiritual dalam suluk linglung melalui beberapa tahapan, yang diawali dengan kebingungan, linglung, tentang segala sesuatu sampai akhirnya bertemu dengan para gurunya. Kemudian dilanjutkan dengan pencarian tentang kebenaran untuk mencari makna hidup yang hakiki, untuk mencapai makom hakikat makrifat. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.